Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da'ina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukra'u lantin makruhake. Wa yukra'u lantin makruhake apa ma perkara. Lantin makruhake apa ma perkara ibtada'ahu kang gawe bid'ah kang gawe bid'ahu ing ma sapa jahalatul khutabai bodho-bodhone pira-pira khatib wa minu iku setengah sangking ma ibtada'ahu al iltifatuhu utawi nolai khotib nolai fil khutbati ing dalam khutbah asaniyati kang nomor loro. Terus wal isyaratu lan awe isyarah, artinya jadi makruh hukumnya ya bagi khotib yang melaksanakan khutbah di sholat Jumat mempraktekkan sesuatu yang termasuk bid'ah. Di antaranya adalah menoleh ke kanan atau ke kiri pada saat khutbah yang kedua. Bukan kok maksudnya itu kalau pertama nggak masalah, yang nggak boleh itu yang kedua saja, tidak. Tetap di khutbah yang pertama atau kedua tidak boleh, makruh hukumnya untuk menoleh bagi seorang khatib. Lah di sini fil khutbati asaniyati maksudnya memang orang-orang pernah mempraktekkan itu mereka menoleh saat khutbah yang kedua, makanya ini lebih dikhususkan. Pada umumnya menoleh pada saat khutbah bagi seorang khatib itu makruh. Wal isyaratu lan isyarah biyadihi kelawan tangane khatib. Au ghairiha utawa sa'liyane yadihi. Misalkan isyarah dengan menggunakan kepalanya atau menggunakan kedipan matanya, itu makruh hukumnya. Wadaku darojil mimbari lan gedok undaane mimbar. Gedok emang fi su'udi ing dalem munggahe khatib, oleh gedok binahwi saifin kalawan sepadane pedang aurijlihi utawa sikile khatib, makruh hukumnya menggedok mimbarnya atau tangga atau unda-undaan anak tangganya mimbar dengan menggunakan kakinya atau menggunakan pedang atau tongkatnya. Doa'u lan donga idan taha ing dalam nalikane wis tutup sapa khatib, tutup inal mustarahi maring panggonan leren. Kan ada itu ketika khutbah yang pertama selesai maka dipisah dengan duduk di tempat yang telah disediakan di mimbar. Lah kok nanti khatib itu pas waktu duduk berdoa, itu hukumnya adalah makruh hukumnya. Qabla julusihi ing dalem sadurunge lungguhe khatib, lungguh alaihi ing atase mustaro. Jadi ketika sudah duduk nggak masalah, tapi menjelang dia duduk itu makruh hukumnya. Kalau sudah duduk, sudah mapan itu enak, maka nggak makruh lagi. Walau kufulan ngadeg
fi kulli mirqatin ing dalem saben-saben walau fulan ngadeg utawa mandeg utawa ngadeg fi kulli mirqatin ing dalem saben-saben ondo atau anak tangga waqfatan kelawan mandeg khafifatan kang sedilut atau kang ringan ya da'u kang donga sapa khatib fiha ing dalem waqfatan makruh hukumnya ketika mimbarnya itu ada anak tangganya, terus misalkan 3, setiap anak tangga dia berhenti sebentar berdoa di situ, naik lagi 1 tangga atasnya berdoa lagi, itu makruh. Terus termasuk makruh lagi wa mubalighatul isra'ilan banget-bangetake nyepetake bisa niati ing dalam khutbah kang nomor 2. Khutbah yang kedua disegerakan agar segera selesai. Disegerakan, dicepet-cepet nih. Itu hukumnya makruh. Wa khafdu sautilan ngalonake swara, atau nglirihake swara, lirihake memang biha kelawan asani. Khutbah yang kedua suaranya dikurangi, dipelankan powernya dari khutbah yang pertama, makruh. Wal mujafatulan lan liwati wates fi wasfis salatini ing dalem nyifati pira-pira pemerintah oleh banget mang tong liwati wates inda doa ing dalem nalikane doa lahum krono salatin. Misalkan khotibnya berdoa untuk disembunyikan, untuk dilindungi dari ahli syirki, misalkan anggap pemerintahnya itu sudah menyimpang, sudah zalim, sehingga dia katakan itu ahli syirik, itu tidak boleh, makruh hukum. Wa minal bid'ah lan tetap sangking bid'ah, pira-pira bid'ah al mungkarati kang mungkar kadbu kasirin utawi oleh nulise wong akeh nulis aurokon ing pira-pira kertas yusammunaha kang padha ngarani kang padha jenengi sapa kasirun ha ing aurok dijenengi hafaidha akhiri jumu'atin ing pira-pira jimate akhire dina Jumat akhir dina Jumat min Ramadhana saking bulan Ramadan. Itu termasuk bid'ah yang mungkar, hukumnya makruh. Di bulan Ramadan Jumat terakhirnya itu mereka berlomba-lomba untuk menulis kalimat-kalimat yang digunakan untuk azimah, itu katanya mustajab, itu makruh, bid'ah yang mungkar. Nulis emang fi halal khutbah yang dalam tingkah khutbah, dan itu nanti ditulisnya pada saat khutbah berlangsung, jangan setelahnya, itu termasuk bid'ah yang mungkar. Balqat yahrumu, bahkan terkadang haram, bahkan bisa haram hukumnya. Apa kita batuma nulis perkara layu rafu kang ora den kawruhi apa maknahu maknane ma. Kenapa? Kalau nggak tahu maknanya itu bisa haram hukumnya, karena li'anna karena saat temene ma kot yakunu terkadang ono apa ma ono iku dalan
nuduhake apa ma ala kufrin ing atase kufur. Kadang-kadang sesuatu yang itu adalah kufur, makanya haram kalau nggak tahu maknanya. Ya qara'ulan maca sapa khatib to imam wae imam. Ya qara'u maca sapa imam nadban kelawan sunnah. Nadban kelawan sunnah maca fir rakaati ing dalam rakaat al-ula kang awal. Maca al-jumu'ah ta ing surah al-jumu'ah. Fir rakaati lan ing dalam rakaat kang nomor loro. Fir rakaati lan ing dalam rakaat as-saniyati kang nomor loro maca al-munafiqina ing surah munafiqin. Walau sholat lamun ta sholat sapa imam bi ghairil mahsurina kelawan sakliyane pira-pira makmum kang iso kaetung. Bi ghairil mahsurina kelawan sakliyane pira-pira makmum kang iso kaetung. Meskipun imam tadi itu jamaah Jumatnya itu banyak sekali, nggak bisa dihitung. Mestinya kalau dihubungkan dengan permasalahan kemarin, termasuk makruh bagi seorang imam memanjangkan bacaan surahnya atau sholatnya jika memang makmumnya itu adalah tidak maksur, tidak bisa diprediksi berapa, nggak bisa dihitung sampai banyaknya. Maksudnya sekilas dihitung itu nggak bisa. Kalau dihitung satu-satu ya bisa, tapi kalau sekilas dihitung tuh itu banyak lah, maka kemarin hukumnya itu tidak boleh makruh. Karena terkadang ada yang mau itu sudah tua, ada yang orang yang segera mendatangi hajatnya, kasihan kalau dipanjangkan. Afdolnya yang pendek kalau yang ghairul maksur. Nah, kalau masalah sholat Jumat itu nggak masalah karena surah al-munafiqin itu panjang. Kalau di sini masalahnya nggak masalah. Au fil ula utawa ing dalam rakaat kang awal maca sabbihil a'la ing surah sabbihil a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara seterusnya. Wa fi saniyatiran ing dalam rakaat kang nomor loro maca al-ghasyiyata ing surah al-ghasyiyah. Kenapa kok baca surat demikian pada saat imam salat Jumat memimpin jamaahnya? Lil ittibai krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Fihi ma ing dalem iku fihi ma ing dalem fir raqatil ula al jumu'ata wa fir raqatis saniyati al munafiqina. Itu yang pertama. Yang kedua fil ula sabbihil a'la wa fis saniyati al ghasyiyah. Ada dua hadis yang menjelaskan surah yang dibaca pada saat sholat Jumat bagi seorang imam. Sama-sama miliknya Imam Muslim riwayatnya. Cuman hadis yang pertama surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin itu hadis riwayat atau miliknya Ibnu Abi Rafi'. Kalau yang kedua ini, yang pertama nanti baca Sabil A'la, yang kedua baca Al-Ghasyiyah, itu hadis miliknya Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir. Sama ada pada kitab Sahih Muslim keduanya. Wa qiraatul ulataini lan maca ojolan. Wa qiraatul ulataini utawi maca surat awal loro berarti membaca al-jumu'ah rakaat pertama, rakaat kedua al-munafiqin iku aula luwih utama, lebih utama daripada Sabil A'la dan surah al-Ghasyiyah. Kama kayak keterangan yusiru kang aweh isyarah ilaihi maring ma apa kalamuhu pengendikane Kiai Musannaf. Fa in taraka mongko lamun to ninggal sapa imam salat Jumat, ninggal Jumat ing surah al-Jumu'ah, au sabbihil a'la utawa ninggal ing surah Sabil A'la pada rakaat pertama. Oh, sudah ada fil ula ing dalam rakaat kang awal.
ninggale mang amdan kelawan sengaja aula utawa ora. Terus wa qara'an maca sapa imam badalaha ing gantine al jumu'ah awasabil a'la, membaca al munafiqin ing surah al munafiqun al ghasyiyah atau surah al ghasyiyah. Ketika rakaat pertama yang dibaca itu adalah surah al munafiqun, seharusnya kan itu dibaca rakaat kedua, atau dia baca rakaat pertama surah al ghasyiyah, seharusnya kan itu dibaca di rakaat kedua. Maka bagaimana ya? Qara'a mongko maca sapa imam al jumu'ata ing surah al jumu'ata aw sabbih hisma rabbikal a'la utawa surah sabihil a'la. Bisaniyat ing dalam rakaat kang nomor 2. Jadi dibalik, enggak masalah kalau dibalik. Wala yu'idu, terlanjur baca al munafiqin. Ya, terus kemudian nanti yang rakaat kedua ganti baca sabil a'la. Rakaat pertama terlanjur baca al-jumu'ah. Baca al-munafiqun. Nanti rakaat pertama baca al-jumu'ah. Rakaat kedua rakaat pertama terlanjur baca sabil a'la. Ya, maka nanti rakaat pertama bacanya al-ghasyiyah, nanti rakaat keduanya dibaca sabil a'la, dibalik. Wala yu'idran ora kena baleni sapa imam ma ing surat qara'ahu kang wis maca sapa imam hu ing ma wis diwaca fil ula ing dalam rakaat kang awal. Imamnya terlanjur baca surah al-munafiqun rakaat pertama. Nanti rakaat kedua bagaimana? Apakah munafiqun lagi? Apa dibalik? Ya dibalik. Kalau al-munafiqun lagi, tidak ada kesunahan mengulangi lagi. Wa illam yaqra lan lamun ta ora maca sapa imam fil ula ing dalam rakaat awal. Wahidatan ing salah swiji minhuma sangking al-jumu'ata wal munafiqun. Al-jumu'ata wal munafiqin. Kalau rakaat pertama yang dibaca bukan al-munafiqun juga bukan al-jumu'ah, bagaimana? Ya jamaah mongko ngumpulake sapa imam bainahuma ing dalam antarane al-jumu'ata wal munafiqin, dikumpulake fisaniyati ing dalam rakaat kang nomor 2. Ya kedua-duanya dibaca di rakaat kedua, ketika yang pertama itu dia lupa. Kenapa kok seperti itu? Kaila takhluwa, supaya yento aja kaila takhluwa, supaya ora sepi apa salate ora suwung apa salate imam anhuma sangking al-jumu'ata wal munafiqin. Wa yusannalan den sunake yang tadi malam ajin tuh bukan apa maknanya adilan roti bukan, tapi apa gading gajah ajin itu loh. Wa takunu yumnahu masghulatan fil mimbari illam yakun fihi najasatun. Dan apa sunahnya tangan kanan imam itu memegang mimbarnya ketika mimbar tersebut tidak terdapat najis, seperti mimbarnya terbuat dari gading gajah, ajin gading gajah, audar kitairin utawa teleke manuk, pun ajin gading gajah. Wayusanu lantin sunake, kembali lagi wayusanu lantin sunake apa antaku narap yen ono apa qiraatuhu wacanane imam fi rakaatain ing dalam rakaat loro ono iku jahron banter. Kenapa kau banter? Lil ittiba'i karena derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Faslun ay hadza faslun tawiki kono fasal suci. Sebelumnya ada faedah yang bisa dikerjakan di sholat Jumat, itu kata banyak yang mengatakan ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, terus seperti Syekh Muhammad At-Tarmasi.
beliau menerangkan ketika seorang sehabis melaksanakan sholat Jumat setelah salam dan belum merubah tempat duduknya, sama persis saat dia tahiyat akhir atau tasyahud akhir, dia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah itu baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Terus baca surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lah kata beliau, itu nanti faedahnya yang didapat adalah akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan terjadi. Terus selain itu akan diberikan pahala sebesar jumlahnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya Allah. Orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang beriman itu berapa jumlahnya, sesuai dengan jumlahnya mereka. Kalau dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah halaman 375 ada riwayat dari Sayyidah Aisyah yang sampai riwayatnya kepada Ibnu Sini. Kalau beliau Sayyidah Aisyah pernah berkata, ya sama sebelum dia merubah duduknya dari salam selesai sholat Jumat, cuman tanpa baca Al-Fatihah, langsung Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, terus An-Nas juga 7 kali, maka faedahnya akan terjaga dari keburukan selama Jumat yang akan datang. Itu saya Aisyah. Cuman dalam kitab ayatnya Al-Ghazali pernah mengatakan setelah membaca Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, itu disambung dengan doa. Doanya seperti ini. Ya Ghaniyyu ya Ghaniyyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'itu, ya Ghaniyyu ya Hamidu. Ada Allahumma-nya ya, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'itu, ya Rahimu ya Wadudu, aghnini bihalalika an haramika, bifadlika amman siwak, ta'atika an ma'siyatik. Saya ulangi lagi. Setelah baca tadi itu disambung dengan doa ini. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'itu, ya Rahimu ya Wadudu, aghnini bihalalika an haramika, bifadlika amman siwak, ta'atika an ma'siyatik. Itu dibaca. Kalau ada yang mengatakan kalau dibaca sebanyak 70 kali, kata Imam Faqihi, itu faedahnya dia terjaga dari keburukan-keburukan, akan diberikan rezeki yang lapang, akan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Kalau dibaca 4 kali, kata Imam Syarqawi dalam kitab Syarqawi, Hasyiah Syarqawi, kalau seseorang yang senantiasa mengerjakan tadi Al-Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas disambung dengan Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'itu, ya Rahimu ya Wadudu, aghnini bihalalikan haramik, bifadlika amman siwak, ta'atika an ma'siyatik. Itu nanti 4 kali dibacanya, maka Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka, dan juga akan diampuni segala dosa yang telah lewat dan juga dosa yang akan datang. Itu dosa kecil, dosa besar. Faslun ayadha faslun.
fi sunanil Jumat yang dalam pira-pira kesunane salat Jumat. Fi sunanil Jumat yang dalam pira-pira kesunane salat Jumat. Yusanudil sunahake apa al-ghuslu atus. Lihadiriha maring wong kang nekani al-Jumu'ah. Maring wong kang nekani al-Jumu'ah. Bagi orang yang hendak mendatanginya yang disunahkan. Ai muridi huduriha tegese wong kang ngarepake nekani al-Jumu'ah. Wa illam tajib ale senajan ta ora wajib apa Jumu'ah alaihi ing atase man atau alaihi ing atase murid, alaihi atase murid. Meskipun itu perempuan ketika dia hendak mendatangi sholat Jumat, ya dia sunnah untuk mandi. Kenapa? Li'anna al-ghusla karena saat temani adus li sholati iku tetep krono sholat atau kedua sholat. Mandinya itu tadi gara-gara sholat. Lalil yaumi orang krono dino. Bikhilafil aidi kelan bedani riyoyo. Kalau hari raya Idul Fitri itu kesunahan mandinya ya gara-gara datangnya hari tersebut, bukan sholat hari rayanya. Entah orang yang mau sholat hari raya Idul Fitri atau tidak dapat kesunahan mandi hari raya Idul Fitri. Kalau hari Jumat itu bukan karena harinya tapi karena sholatnya. Maka yang tidak berkenan hadir ya maka tidak ada kesunahan mandi. Dari kata yang mengkono yusanu al-ghuslu li hadiriha kulima krono onone hadis soha kang soha apa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking ngendikane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ata al-jumu'ata minar rijali wan awin nisa'i falyaghtasil man lam yatiha falaysa alaihi ghuslun. Manutawi sabane wong iku atala mento nekani sapa man al-Jumat ing salat Jumat bayane minar rijali nyatane pira-pira lanang minar rijali nyatane pira-pira lanang wini saito pira-pira wadon ya fal ya gutasil mongko becik adus sapa man paman utawi sabane wong lam yaktiha lamun ta ora nekani sapa man ha ing al-Jumu'ata ya falisa mongko ora ana iku alaihi tetep utawa sunnah ing atase man ora ana apa ghusl atus. Ayo korolan den makrake apa tarku ninggal ghusl. Apa tarku ninggal ghusl. Kenapa kok makruh meninggalkan mandi hari raya? Lil khilafi krana perbedaan pendapat fi wujubihi ing dalam masalah wajib ghusl. Yang dalam masalah wajib ghusl. Karena masih diperkhilafkan hukumnya sunnah apa wajib. Kalau ulama sepakat itu adalah sunnah, tapi sebagian ulama itu menghukumi wajib. Nah, karena adanya khilaf tersebut maka makruh ketika meninggalkan. Wa in soha hal senajan ta soha apa hadis dikhilafi kelawan bedani wujubihi dikhilafi kelawan bedani wujubihi wa huwa utawi hadis iku qaulu sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumul jumu'ati fabiha tani amat minar amat irtasala fal ghuslu afdalu. Maka barang siapa yang hendak mendatangi hari salat Jumat maka dia hendaknya berwudu, maka dengan wudu itu adalah sebuah kebagusan. Dan barang siapa yang ingin untuk mandi maka mandi itu lebih utama daripada wudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.